Saudara-saudariku dalam Tuhan Yesus Kristus, Horasba. Salam damai sejahtera berkat dalam. Mari kita belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Nah, ini kisah pemungut cukai yang berdoa di bait Allah, ya dia tidak berani menengadah, dan seorang Farisi yang berdoa dengan caranya sendiri. Tetapi cara itu menurut Yesus kurang tepat. Nah, kenapa kurang tepat? Ayo kita ikuti selanjutnya. Ya, nanti dilihat juga ya secara lengkap dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Bagikan juga pengalaman saudara-saudari di kolom komentar. Ya, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi otomatis dari channel ini. Bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti dan grup keluarga. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Nah, ini kita lihat ya konteksnya ini dulu. Beberapa orang yang menganggap diri benar. Jadi ada orang-orang yang merasa wah dirinya ini paling benar, dirinya itu paling ampuh dalam ya paling lurus lah dalam mengikuti aturan-aturan agama, barangkali semacam itu. Ya kalau dia merasa seperti itu bolehlah kalau memang kenyataannya demikian, tetapi menjadi masalah ketika lalu memandang rendah semua orang lain. Enggak tanggung-tanggung memandang rendah kok semua orang lain. Jadi siapapun dianggap rendah. Ini orang yang terlalu percaya diri, namun juga sudah ya berlebihan ini. Ini sudah malah jadi enggak benar lagi. Menganggap dirinya benar tetapi menganggap semua orang lain rendah tanpa kecuali semua orang. Nah, Yesus selalu mengatakan perumpamaan ini, ya tentu maksud Yesus mau mengoreksi. Ada dua orang pergi ke bait Allah. Nah, tadi menganggap diri benar, memandang rendah. Sekarang ada gambaran baru di sini. Ya, dua orang berdoa itu siapa? Seorang Farisi. Ini mempresentasikan, mewakili ya orang yang suci, orang yang baik, orang yang dihormati di masyarakat sebagai orang-orang yang secara kerohanian baik. Dan yang lain disebutkan pemungut cukai, mewakili orang berdosa, mewakili orang yang nggak benar, mewakili orang-orang yang dibenci oleh bangsanya. Ya, meskipun pemungut cukai ini banyak orang kaya. Nah, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ini masalahnya sebenarnya ini doa sebagai suatu laporan itu biasa ya bagi orang Yahudi pada masa itu. Ya, syukur kepada Allah bahwa saya telah diberi ini, bahwa saya bukan perampok itu bersyukur, bahwa saya bukan seorang lalim itu bersyukur. Ini enggak masalah, tetapi menjadi masalah ketika dia mengatakan aku tidak sama seperti semua orang lain. No, berarti dia menganggap semua orang lain itu ya mungkin ada yang perampok, ada yang pezina, ada yang pemungut cukai. Itulah yang kemudian menjadi persoalan. Sebenarnya kalau dia hanya mengatakan aku bersyukur, aku diberi karunia tidak merampok, aku diberi karunia tidak lalim, dan seterusnya,
mungkin itu baik, tetapi ketika lalu mengatakan aku tidak sama seperti semua orang lain, apalagi tidak seperti pemungut cukai ini ya, di sebelahnya ada pemungut cukai kok dia berdoanya mengatakan aku bukan seperti orang itu kan lalu mengadili orang itu sebagai orang yang jelek. Sebenarnya juga dia bersyukur, oh Tuhan, aku bersyukur aku bisa berpuasa 2 kali seminggu, aku bersyukur aku bisa memberikan 1/10, tidak ada masalah. Tetapi ketika mengatakan bukan seperti orang lain dan bukan seperti pemungut cukai ini, itu menjadi masalah. Nah, saudara-saudari, pernah ya, ini sebagai suatu sharing dalam suatu lingkungan yang ya mungkin barangkali ada ketidakharmonisan di situ, ya seseorang berdoa, Tuhan berikanlah kepada ketua lingkungan dan sesepuh lingkungan di tempat kami ini orang-orang yang bijaksana, karena mereka yang selama ini memimpin lingkungan saat ini kurang bijak dan kurang adil memperlakukan umatnya, mereka kurang bisa melayani sesamanya. Ini doa atau sedang menghujat. Dan itu terjadi, saudara-saudari. Anehnya, para sesepuh lingkungan yang merasa tersindir itu juga membalas doa. Tuhan, ampunilah umatmu di sini karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Ya, ini kan sudah seperti Yesus ini. Ya. Jadi mana yang baik ini antara si pemimpin itu atau umatnya? Ya kalau ini menurut saya kedua-duanya enggak fair. Ya, mereka tidak sedang menyampaikan doa. Mereka sedang menghakimi saudara-saudarinya, baik yang sebagai ketua lingkungan maupun yang bukan. Itu ya, kalau kita pikir iblis pun menggunakan kutipan kitab suci ya kan untuk mengejek yang lain. Nah ini, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ini kan baik ini ya. Ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Sangat rendah hati doa ini. Ya. Si pemungut cukai sudah menyadari diri sebagai orang yang berdosa, makanya ia hanya bisa berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Nah, saudara-saudari, kalau kita berdoa bisa loh, kita berdoa sederhana seperti ini. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Ya, ketika orang lumpuh juga ada orang yang ingin disembuhkan, mereka akan berteriak-teriak, Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hanya minta dikasihani, tidak minta apa-apa. Ternyata dia disembuhkan dari sakitnya, ia ditahirkan dari kustanya, disembuhkan dari lumpuhnya. Ya, hanya mengatakan kasihanilah aku. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus lalu mengatakan orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah dan orang lain itu tidak. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ayolah ya, kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan memandang hati kita. Tuhan melihat hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Jangan lupa untuk bagikan kepada teman-teman dan saudara-saudari kita di grup-grup yang saudara ikuti. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.